Dr. Andes Wijaya MCMSI PhD atau Sinuwun Prabu Brawijaya ke-7 lahir di Jakarta pada tanggal 30 September tahun 1964. Pendidikan yang pernah ditempuh ialah SD Negeri Nomor 22 Padang, SMP Yayasan IBA Palembang, SMA Negeri 6 Palembang. Gelar sarjana diperoleh di Fakultas Usuluddin IAIN Raden Fatah Palembang, lalu melanjutkan pada program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia Prodi Sosiologi, Jakarta. Pernah kuliah S3 di University of Malaya Prodi Sosiologi, Universitas Persada Indonesia, Program Manajemen SDM di Jakarta UIN Raden Fatah Prodi Peradaban Islam di Palembang. Bekerja sebagai dosen tetap di Fisip dan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang. Selain itu juga menduduki jabatan sebagai Dirut PT Grand Wijaya Persada, Komut PT 3 Tali Sapiling, dan Komut PT Grand Wijaya Perkasa. Putra ke-7 dari 8 bersaudara anak dari pasangan Bapak HR Margono Cipto Hadi Mijoyo dengan Ibu Haja Sukma Pristijati. Memiliki istri yang bernama Dr. Anda, Haja Ella Aspiati MSI, serta 3 orang anak yang bernama Dr. RR Dita Nurul Safitri, RR Atika Widya Utama SPC, dan RB Raka Andika Jagatnata SH. Pada tanggal 11 Maret tahun 2020, Dr. HR Wijaya dinobatkan sebagai pemimpin pewaris Kerajaan Majapahit oleh Paguyuban Terah Kerajaan Majapahit dengan gelar Kanjeng Sinuwun Prabu Brawijaya ke-7. Selamat datang di channel Rumah Budaya Terah Kerajaan Majapahit. Video perdana ini kita akan mengupas buku karya penulis Dr. Andes Wijaya MC, MSI, PhD yang berjudul Teologi Aliran Kebatinan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadi. Assalamualaikum. Kalau ada perselisihan di antara kita umat muslim, kembalilah pada Al-Quran. Bab 1. Dasar-dasar teologi. Konsep mengenai teologi. Pengertian teologi perlu dijelaskan maknanya agar mendapatkan pemahaman yang integral dan sistematis. Aliran teologi menyatakan bahwa suatu tindakan disebut bermoral jika tindakan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Sedang tindakan buruk yaitu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntutan moral yang baik dalam hal ini telah digariskan oleh agama dan tertulis dalam kitab suci dari masing-masing agama. Perkataan teologi saja tampaknya masih samar, karena di dunia ini terdapat bermacam-macam agama yang berbeda antara satu dengan lainnya. Selain itu, masing-masing penganut agama meyakini dirinya bersandarkan wejangan Tuhan. Sebagai jalan keluar dari kesamaran itu ialah dengan jalan mengkaitkan etika teologi ini dengan jelas kepada suatu agama. Contohnya etika teologi Kristen, etika teologi Yahudi, dan etika teologi Islam. Hal ini mengingat perkataan teologi masih bersifat umum sehingga perlu ada kejelasan aliran teologi mana yang dimaksudkan. Konsep tentang teologi terkait dengan pengertian tata cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Agama Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya hanya pada kalangan terbatas, yaitu keluarga dan sahabat terdekat.
Dalam waktu yang relatif singkat Islam berkembang dengan pesat. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, agama Islam disiarkan oleh 4 sahabat yang terkenal dengan gelar Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 1258 Masehi, kota Baghdad yang selama 5 abad menjadi pusat peradaban Islam di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah ditaklukkan oleh bangsa Tartar, Mongol, di bawah pimpinan Hulagu Khan, Hib. 1483-12. Hal ini menyebabkan kepemimpinan Islam bergeser di tangan kaum Sufi. John Dalam Abdullah, 1974-119. Selanjutnya para saudagar Islam mengalihkan usahanya ke Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada abad ke-13 sampai 14 daerah Gujarat di India menjadi sangat ramai. Semenjak abad ke-13 itu, sudah terjadi hubungan politik dan dagang antara orang-orang di Kepulauan Nusantara dengan Arab, Persia, India, dan Cina. Hubungan dagang terjadi terutama melalui jalur laut yang melewati pelabuhan-pelabuhan besar. Pelabuhan penting di Sumatera yaitu Lamuri, Aceh, Barus, Bagan Siapi Api dan Palembang. Pelabuhan utama di Jawa yaitu Sunda, Kelapa, Pekalongan, Semarang, Jepara, Tuban dan Gresik telah tumbuh semenjak awal abad 14 Masehi. Para pedagang asing yang datang ke pelabuhan tersebut sambil menunggu datangnya musim yang baik bagi pelayaran, mereka membentuk koloni. Semenjak tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah ada koloni-koloni saudagar yang berasal dari negeri Arab. Pada abad ke-8 Masehi di sepanjang pantai barat dan timur Pulau Sumatera diduga sudah ada komunitas-komunitas Muslim. Makam Maulana Malik Ibrahim selalu dikunjungi oleh masyarakat luas sebagai apresiasi mereka terhadap kepeloporannya sebagai penyebar Islam serta keberadaannya sebagai wali, yang biasanya dianggap memiliki daya linui atau supranatural. Jamil, 2000. Mengenai hubungan dengan asal-usul dan rute masuknya Islam ke Jawa terdapat juga teori yang berbeda satu sama lain, yaitu Islam masuk ke Jawa berasal dari Arab secara langsung. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia berasal dari mazhab Syafi'i, suatu mazhab yang pada waktu itu sangat dominan di wilayah Semenanjung Arabia bagian selatan. Hal ini dikuatkan dengan adanya anggapan bahwa pada waktu itu sudah ada rute pelayaran melalui Persia dan India ke wilayah timur. Pendapat ini dikemukakan oleh Niemann dan dikuatkan oleh Pichnapple. Di kalangan pengamat Indonesia, maka Hamka masuk dalam kategori yang menyatakan demikian ini. Islam masuk ke wilayah Jawa melalui jalur India. Pendapat ini, antara lain dikemukakan oleh Snow Kurgron ketika memberikan kuliah perpisahan di Universitas Leiden. Ia mengatakan bahwa Sumatera dan Jawa mengenal Islam lewat kontak yang terjadi dengan pedagang-pedagang dari India. Tahun 1471 Masehi kerajaan tersebut mengalami kekalahan dari orang-orang Vietnam Utara sehingga keluarga kerajaan mengungsi ke wilayah Malaka. Dari sini mereka lalu melanjutkan perjalanan ke wilayah-wilayah kota pelabuhan di pantai utara Jawa. Islam masuk ke wilayah Jawa berasal dari Cina. Pendapat ini didasarkan cerita dari Jawa Timur yang berasal dari Serat Kanda yang menyatakan bahwa Raden Patah adalah anak seorang wanita Cina. Anggapan ini dikuatkan oleh cerita yang beredar di Jawa Barat atau sejarah Banten yang menyebutkan Raja Demak sebagai Pati Raja Cina. Hikayat Hasanuddin disebutkan dengan nama Cek Kopo berasal dari Mongolia.
Dalam naskah Melayu yang diterbitkan Parlindungan dijelaskan secara rinci mengenai elemen-elemen Cina yang agak menonjol seperti bangunan kelenteng besar yang konon semula adalah masjid yang dibangun oleh seorang Muslim Cina yang masuk wilayah Indonesia pada masa kerajaan maritim mereka. Bukti sejarah yang paling faktual barangkali adalah ditemukannya batu nisan kubur Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa batu nisan itu merupakan bukti yang konkret bagi kedatangan Islam di Jawa. Pada nisan makam itu tercantum prasasti berhuruf dan berbahasa Arab yang menyatakan bahwa makam itu adalah kuburan Fatimah binti Maimun bin Hibataloh yang meninggal pada tanggal 7 Rajab 475 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Desember tahun 1082 Masehi, yang berarti masih dalam zaman Kediri, tahun 1042 sampai tahun 1222. Batu nisan yang menyebutkan nama wanita muslim bernama Fatimah binti Maimun ini diperkirakan bahwa di pantai Jawa yaitu Gresik, Tuban dan Jepara, sudah ada komunitas Islam yang merupakan pusat perekonomian, perdagangan, pendidikan dan penyebaran agama Islam. Dari pusat perdagangan di pelabuhan Sumatera dan Jawa ini agama Islam lalu menyebar ke seluruh pelosok Nusantara dan kepulauan lainnya. Maulana Malik Ibrahim, tokoh agama Islam bangsa Arab pada tahun 1399 datang ke Pulau Jawa. Beliau dari Arab lalu tinggal di Perlak dan Pasai ke Gujarat dan akhirnya menetap di Gresik sampai meninggalnya tahun 1419 Masehi. Zuhri 1981-231. Berdasarkan rumitnya hiasan yang terdapat pada beberapa batu nisan dan lokasinya yang dekat dengan situs ibu kota Majapahit, maka damai seperti dikutip Reclef menarik kesimpulan bahwa batu-batu nisan itu mungkin untuk menandai kuburan-kuburan orang Jawa yang terhormat, bahkan ada kemungkinan anggota keluarga raja. Di Kampung Gapura Kota Gresik juga terdapat makam kuno, yaitu kuburan Malik Ibrahim yang meninggal tahun 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 April tahun 1419. Oleh karena itu, batu-batu nisan Jawa Timur tersebut memberi kesan bahwa beberapa orang anggota kaum elit Jawa memeluk agama Islam pada masa kerajaan Majapahit yang beragama Hindu-Buddha sedang berada di puncak kejayaannya. Pengislaman kepulauan Indonesia merupakan jerih payah usaha mereka. Di Istana Islam yang terdapat di sepanjang pantai Jawa, mereka mendapat sambutan yang cukup meriah sebagai ahli spiritual dan intelektual. Mobilitas sosial mereka yang begitu kosmopolit, pergaulan luas, mempunyai jaringan antar bangsa, mempunyai daya pikir, dan penuh dengan kecakapan, membuat daya tarik pihak Istana Islam. Mereka direkrut sebagai tenaga ahli, penasihat dan bahkan diminta untuk membantu memimpin usaha. De Graaf dan Pigeaud, 1989-31. Ahli tasawuf memberi pelajaran kepada para penghayat kebatinan Jawa mengenai ilmu sosial kontemporer. Isi wejangan yang dituju amalun hasanah yang diteladani, diperhatikan dengan sepatutnya, dipilih yang bermanfaat, dan bagi lazimnya zaman sekarang.
menuju ke kemajuan untuk mencapai kesejahteraan, keselamatan di tanah Jawa. Jangan sampai terlalu ketinggalan dalam hal pengetahuan. Dahulu para ahli bahasa terpikat pada soal pengetahuan untuk menguasai kehidupan sejati. Akhirnya asyik dalam kesibukannya mempelajari soal kematian sehingga masalah keduniaannya menjadi sangat terabaikan. Karena tidak dipikirkannya, kini yang dikehendaki oleh para sarjana winasis diusahakan agar diperhatikan. Adapun keselamatan dunia supaya diusahakan agar tinggi derajatnya, agar tercapai tujuannya, tapi jangan lupa akan tata hidup dari pendahuluan. Amalun hasanah membekas sebagai dasar maksud baik agar tercapai tujuan hidup. Jangan abai budaya Jawa, begitulah maksudnya. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadi. Assalamualaikum. Kalau ada perselisihan di antara kita umat muslim, kembalilah pada Al-Quran. Kenapa sedulur-sedulur lupa? Kenapa?